Ibu semuanya. Malam, Bu Santi. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, kita akan melakukan tugas kita untuk tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching. Yang menjadi supervisornya saat ini saya sendiri, Santi Centuri, yang menjadi coachnya Bu Rina dan menjadi coachingnya Bu Puji, dan yang menjadi pengamatnya Bu Maya. Pada Bu Rina sebagai coach, saya mau bertanya dulu kepada Bu Rina. Izin Bu Rina, saya bertanya dulu, boleh Bu Rina? Boleh Bu Santi, silahkan. Oke, Bu Rina. Bu Rina, apakah Bu Rina sudah mengetahui tentang coaching, tentang alur tirta, Bu Rina? Ya, Bu Santi sudah bahwa tirta itu merupakan tujuan, indikasi, rencana aksi ataupun dalam mencapai tujuan yang kemudian tanggung jawab ataupun komitmen kita. Baiklah Bu Rina. Bu Rina, di dalam coaching itu ada kompetensi yang harus dikembangkan. Apa saja itu Bu Rina? Yang pertama itu yang harus dikembangkan itu adalah kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Rina, dari ketiga kompetensi yang mau dikembangkan itu, apa yang mau dikembangkan oleh Bu Rina sendiri? Saya ingin mengembangkan yang tentang pertanyaan yang berbobot, Bu Santi, ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa saya kembangkan nanti khususnya dalam coaching saya, sehingga saya membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan pertanyaan yang pemantik. Baik Bu Rina, izinkan sekali lagi saya bertanya, harapan apa dari observasi yang akan kita lakukan ini yang bisa Ibu lakukan? Harapan apa? Mungkin harapannya saya akan mengembangkan atau improvisasi saya untuk menambah khususnya pengalaman ataupun kosakata saya, terus kolaborasi saya untuk berbagi dengan rekan sejawat, seperti itu Bu Santi. Baik Bu Rina, terima kasih buat sesi pertama Bu Rina ya. Bu Rina boleh memulai coachingnya kepada teman coachingnya. Terima kasih Bu Rina, silakan. Baik, terima kasih Bu Santi untuk waktu dan kesempatannya. Baik, selamat malam Bu Puji, apa kabarnya? Selamat malam Bu Rina. Iya, Bu Puji kelihatan ceria sekali ya malam ini. Oke. Ya, apa kabar? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat. Iya, baiklah Bu Puji. Saat ini apa yang Ibu rasakan saat ini, atau adakah permasalahan yang Ibu hadapi saat ini, baik di dalam kegiatan pembelajaran seperti itu? Untuk saat ini itu kendala kami sebenarnya adalah untuk kolaborasi dengan teman-teman sejawat sebenarnya. Di mana memang kebetulan bagaimana menyamakan persepsi sehingga kita bisa berkolaborasi, karena kan kalau kita ingin melakukan suatu perubahan kita tidak bisa berjalan sendiri. Iya, benar Bu. Sama-sama baik dari semua pihak ya. Cuman kalau persepsi kita aja belum bisa sama, walaupun mungkin tujuan kita sama nih, tapi persepsi kita atau cara kita aja belum sama, berbeda, susah kalau untuk mau maju atau melangkah seperti sama, itu. mau sejalan itu masih susah. Iya, tuh. Iya. Jadi kendalanya tadi untuk menyatukan persepsi yang berbeda ya Bu Puji ya.
itu kendalanya ya, itu masalahnya dalam untuk memajukan suatu apa tuh dalam suatu kegiatan atau apa ini Bu Eh, Puji? Banyak sih, intinya sih sebenarnya memang untuk bagaimana kita membuat pembelajaran yang berpusat pada anak di situ Oh intinya. iya. Cuman kan semua sepakat kalau pembelajaran harus berpusat kepada anak, semua sepakat. Cuman yang masih menjadi kendala adalah metodenya, Mm-mm. caranya, tahapannya. Itu yang masih belum menjadi kesepakatan kita. Seperti kemarin sebenarnya eh, kami sudah ada beberapa kali mengadakan pertemuan dalam Iya. komunitas belajar kami. Itu kemarin kita mulai lagi merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Semua sepakat bahwa pembelajaran yang kita lakukan ini belum betul-betul maksimal untuk mengakomodir sesuai dengan minat anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kemarin kita kembalikan nih bahwa kalau dalam pembelajaran itu adalah yang kita pegang adalah tujuan pembelajarannya. Iya, Jadi mau betul. metodenya seperti apa, mau Mm-mm. kegiatannya apa, itu itulah kita kembalikan ke anak sesuai dengan minat anak. Iya, betul. Di sini mungkin satu dari kesiapan guru yang mungkin juga belum semuanya sama. Heeh. Jadi yang membuat kita mencoba untuk ke situ itu kemarin belum berhasil gitu. Jadi Oh. masih ada gurunya tidak tercover semua anak, banyak Aha. anaknya yang ribut ini itu. Oh. Karena mau bagaimanapun kita ini kan pembelajaran di tingkat taman kanak-kanak yang merupakan fase fondasi, di Iya, mana benar. anak ini Betul. masih istilahnya kemampuan dasarnya belum dapat nih. Iya, benar. Bagaimana kita mau Nah, mengembangkan yang lain kalau kemampuan dasarnya belum tercapai gitu. jadi Jadinya kemarin yang sejauh Heeh. eh, eh, ini kemarin masih stuck, belum ada perkembangan lagi dari apa yang dilakukan. Jadi masih akhirnya metodenya kembali lagi balik ke yang lama. Jadi masih oh. belum. Baik, Bu Puji. Nah, sejauh ini metode pembelajaran apa yang sudah Ibu kembangkan di sekolah Ibu? Untuk metodenya sebenarnya diferensiasi sudah mulai kita lakukan, kemudian Ya. pembelajaran diferensiasi. Cuman Mm-mm. mungkin kemarin yang kita laksanakan itu, kenapa teman-teman itu masih bingung? Sepertinya ada beberapa tahapan dari metode diferensiasi itu yang tidak mereka laksanakan. Mungkin Mhm. juga kurang pahaman mereka atau mungkin saya ada kekurangan menyampaikan ke teman-teman waktu pembelajaran diferensiasi. Jadi ada kebingungan saat pelaksanaan gitu loh Bu. Jadi kan kalau kita mau melakukan pembelajaran diferensiasi kan yang pertama harus dilakukan kita harus tahu apa tujuan pembelajaran, itu yang utama. Ya, betul. Yang kedua kita harus melakukan pemetaan atau melakukan asesmen awal untuk pemetaan Oke. terhadap anak ini. Ya, yang ketiga, Mhm. apakah diferensiasinya mau yang mana yang mau kita ambil dulu? Karena kan kalau di TK mungkin kalau semua diferensiasi kita ambil mungkin agak terlalu repot. Mungkin untuk mensiasatinya biar tercover semua anak, mungkin kita akan ambil mana yang paling kita butuhkan dulu. Apakah itu dari kesiapan belajar dulu, Ya. apakah dari profil anak yaitu seperti gaya belajar anak, atau dari produk. Kalau memang nanti dari dari tiga macam diferensiasi ini sudah kita jalani satu persatu dan mungkin gurunya juga sudah terlatih melakukan, mungkin untuk kedepannya sudah berjalan dengan enak, bisa kita lakukan dengan tiga-tiganya atau sesuai Hmm. kebutuhan kita.
Cuman kan mungkin memang tahapan ini kemarin yang belum kita lakukan, jadi ada kebingungan sendiri di teman-teman gitu. Itu Bu Rin. Jadi bagaimana itu yang ditanya teman-teman. Baik, Bu. Sejauh ini Ibu rencana apa yang akan Ibu lakukan ya untuk mencapai tahapan-tahapan tersebut tadi? Ibu, apakah Ibu ada rencana untuk mencapainya seperti itu? Mungkin pertama kita akan mengulang lagi materi tentang pembelajaran diferensiasi dengan teman-teman. Jadi belajar lagi nih tentang pembelajaran Oh, diferensiasi gitu. Jadi kan terkadang teman-teman itu memang satu malas membaca pertama. iya benar. Nah, Karena kan maunya kan istilahnya maunya yang instan, apa langsung bisa digunakan. ya Kadang betul. kalau kita ingin yuk kita sama-sama cari masalahnya di mana, kita sama-sama cari solusinya itu aja untuk mendudukkan bersama itu susah. Mereka maunya apa Ya. solusinya? Itu. Langsungnya maunya seperti itu. Kalau inginnya saya kan ya yuk kita duduk bersama, kita bicarakan masalahnya apa, yuk kita cari solusi Ya, betul. bersama gitu. Maunya Cari seperti solusi itu. sama-sama seperti itu ya, Karena Bu kan ya. terkadang walaupun kita sama, itu kan terkadang di dalam kelas permasalahannya berbeda. Walaupun Ya, benar. yang kita lakukan mungkin RPP-nya sama. Karena kan kami TKB aja kan di satu sekolah ada 4 rombel ya, ada 4 kelas. Walaupun Oh, kita dalam satu sekolah itu ada 4 rombel. jadi Jadi di walaupun pembelajaran itu apakah beda-beda rencana pembelajaran atau 4 rombel itu sama semua? pembelajarannya sebenarnya RPP-nya satu, cuman untuk Aha. bagaimana di kelas itu kan tergantung pengembangan dari gurunya. Ya, dari gurunya, Walaupun kreativitas RPP-nya guru satu bisa jadi masing-masing ya, nanti Bu ya. produknya berbeda, prosesnya Ya, berbeda. Nah, itulah diferensiasi juga kan sebenarnya seperti benar. itu. Cuman bagaimana yang masih menjadi kemarin keributan adalah kalau saya lihat ya dari pengamatan saya memang dari kesiapan gurunya sendiri memang belum gitu. Oh, Karena Sejauh ini, ada uh-uh. tahapan-tahapan yang belum terlaksana. Sejauh ini apakah Ibu sudah memberikan pengarahan atau ide atau masukan kepada guru-guru itu seperti itu atau berkolaborasi seperti itu untuk Sudah. sudah? Sudah, karena kan kami di sekolah ada kebetulan ada komunitas belajar. Jadi Oh, setiap komunitas belajar. hari Jumat itu kita lakukan satu untuk merefleksi pembelajaran, kedua Mhm. memang kita ada yang menyampaikan misalkan ada apakah ada materi baru atau salah satu dari guru itu mendapatkan ilmu baru, nah itu langsung kita share di situ gitu. Jadi kita Oh, sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki kalau misalkan ada kekurangan atau ada apa. berarti dalam waktu dekat Ibu juga akan apa tuh dalam waktu dekat ini Ibu akan memberikan pembelajaran seperti itu ya Bu ya atau berbagi sharing buat guru-guru seperti itu ya Bu ya. Ibu sudah Ya, lakukan itu kan? sudah lakukan sebenarnya, cuman mungkin apakah kemarin belum tuntas, sepertinya mungkin karena Hah? belum tuntas, karena kan juga ada yang ikutnya tidak secara full gitu, waktu Iya. disampaikan gitu. Jadi ada beberapa ketimpangan. Nah, waktu yang ikut full aja, waktu disampaikan itu, iya sudah paham yang kita pegang adalah TP-nya nih untuk pembelajaran. Iya, Tapi ternyata aktualnya itu tadi masih ada kebingungan. yang Terus yang menjadi permasalahan adalah eh, target mereka kalau kita memang hari itu memang yang kita pegang sebenarnya TP. Cuman mereka ya. merasa anak-anak nggak dapat apa-apa nih gitu. Jadi nanti bagaimana anak-anak ke SD? Kalau dengan kita cara seperti ini, bagaimana anak menulis, bagaimana anak membaca? Padahal kan di setiap area yang kita buat atau di kelompok yang kita buat kan kita siapkan alat tulis, kita Ya, siapkan huruf, angka, itu setiap ya benar. kelompok yang kita bikin ada. Cuman Hmm, bagaimana guru menstimulasi nih ya. agar apa dari tujuan pembelajaran itu
terlaksana. Nah, mungkin di Terlaksana situnya dengan nih, baik ya, Bu karena ya. kan saya juga bagaimana mereka melakukan di dalam kelas kan saya juga tidak melihat karena kan kita sama-sama mengajar gitu. Mengajar pada saat yang Heeh. bersamaan ya, Bu ya. Nah, Heeh. baik, berarti Ibu sudah punya rencana nih. Nah, dalam waktu dekat-dekat ini, apa yang Ibu ingin lakukan supaya tercapai seperti itu pembelajaran yang benar-benar pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga keempat rombel ini kolaborasinya nampak seperti itu. Dalam waktu dekat ini, apa yang akan Ibu lakukan seperti itu? Pertama mungkin akan saya lakukan di kelas saya sendiri dulu satu. Nah, nanti Oke, hasilnya itu akan saya jadikan sebagai model eh, atau percontohan ya, Bu ya. sebagai aksi nyata saya ke teman-teman Ya, seperti ini loh contohnya mungkin seperti itu yang pertama. Yang ya. kedua, saya akan mengulang lagi tentang materi pembelajaran diferensiasi ini ke teman-teman. Jadi Ya, bisa menambah lagi pemahaman dan mungkin juga nanti iya, akan saya mencari beberapa referensi lain selain iya, dari yang ada kemarin gitu. Jadi bisa menambah pengetahuan. nambah ya pengetahuan ya, Bu ya. Hmm. Baik, Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan lakukan dalam waktu terdekat ini? Dalam waktu dekat ini, kalau untuk eh, memulai untuk aksi nyata tadi, untuk membuat Ya, contoh, mungkin akan saya mulai lakukan di hari Senin. Karena kan kalau untuk pembelajaran di hari Jumat, kita memang ya. khususkan untuk pembelajaran keagamaan. Dan kalau untuk hari Mhm. Sabtu, kita memang untuk ekskul. Jadi untuk pembelajaran yang biasa itu biasanya Senin sampai Kamis. Jadi mungkin akan mulai saya lakukan di hari Senin besok untuk yang Senin membuat besok. aksi Tanggal nyatanya. berapa, Bu ya? Boleh saya tahu tanggal berapa hari Senin Ini besok? tanggal 31, 1, 2, 3, Iya. tanggal 4. Oh, berarti tanggal 4 ya, Hmm, uh, Ibu akan apa rencana aksinya? Tadi saya catat ada beberapa rencana Ibu aksi nyatanya. Ibu akan melakukan percontohan ya, khususnya di dalam kelas Ibu dulu. ya Kemudian betul. Ibu akan share sama teman-teman Ya. sejawat atau rekan. Kemudian Ibu akan mengulang lagi pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Nah, Hmm, setelah itu menambah atau mengimprove pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi ya, Bu ya. ya Nah, betul. iya, sejauh ini apa tanggung jawab Ibu dalam menjaga komitmen itu? Ya, nanti untuk yang em, penambahan wawasan mungkin akan mulai dilakukan di Kombel besok, di Jumat besok, di tanggal 1 September mungkin yang untuk penambahan tentang pembelajaran diferensiasinya. Iya. Baik Bu Puji, Bu Puji sungguh luar biasa ya. Nah, coaching kita pada siang hari ini sungguh luar biasa ya. Sangat saya sungguh appreciate ya untuk setiap ide-ide brilian Bu Puji yang mana melalui Bu Puji akan memberikan kolaborasi, memberikan percontohan. Saya rasa itu sungguh sangat luar biasa ya. I appreciate itu Bu Puji. Baik Bu Puji, terima kasih ya buat coaching kita pada malam hari ini, coaching berbagi kita buat pada hari ini sungguh termotivasi. Saya juga sungguh termotivasi ya. Semoga kita tetap semangat selalu dalam menjalankan setiap tugas-tugas kita. Terima kasih Bu Puji. Salam Sama-sama Bu semangat Dina. ya. Oke, terima kasih Iya, Bu Dina. sama-sama. Baik, Baik, Bu Rina, ya. coaching yang luar biasa, hebat sekali ya malam hari ini. Baik, Bu Rina, saya akan memberi pertanyaan kepada Bu Rina. Izinkan saya untuk menanya tentang untuk mengembangkan potensi di dalam coaching saat ini. Baik, Bu Rina, saya mau bertanya, bagaimana Ibu menilai performa coaching pada malam hari ini? Ah, Baik Bu Santi, sesuai dengan alur tadi yang saya pilih adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi
selama dalam coaching antara coach dan coachee, nah sudah terjadi sudah sesuai dengan alur Tirta, yang mana tadi sesuai dengan di awal tadi ada tujuannya, indikasi, rencana dan tanggung jawab dari antara ini saya rasa saya sudah menemukan ya alur Tirtanya Bu Santi. Terima kasih. Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya melihat melalui pertanyaan pemantik saya, nah melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, pertanyaan pemantik saya terhadap coach saya. Nah, tapi saya juga merasa saya banyak kekurangan dan perlu improve saya juga untuk bagaimana saya harus membuat menggiring coach saya supaya lebih, maksudnya suasananya supaya lebih hidup, supaya lebih sangat menyenangkan, jadi tidak terlalu tegang seperti itu. Jadi itu yang saya menilai bahwa saya itu di situ merasa gimana ya Bu Santi, masih ada kekurangan, khususnya saya juga kan baru belajar. Ini namanya public speaking ya istilahnya ya kan. Jadi biasa kita yang berhadapan dengan anak-anak, kalau ini kita dihadapkan berbicara dengan rekan sejawat. Jadi mungkin banyak hal sebelum berbicara juga banyak hal yang kita pikirkan seperti itu. Kurang lepas seperti itu Bu Santi. Ya Bu Rina, tadi saya sudah mengamati coaching dari coach dan coach pada malam hari ini. Ya, percakapan itu memang sungguh luar biasa dan sesuai dengan alur Tirta ya. Terima kasih ya Bu Rina ya. Terima Baik Bu kasih. Rina, selanjutnya rencana apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat ini? Mungkin saya akan rencananya dari proses ini mungkin aksi nyata ya Bu ya, dan apa tuh aksi nyata saya, mungkin itu rencananya, kemudian yang akan saya lakukan Bu Santi. Selanjutnya tindak lanjut apa yang Ibu perlu tingkatkan dalam performa pada malam hari ini? Baik, mungkin yang pertama tindak lanjut yang ingin saya kembangkan, tingkatkan ya mungkin bagaimana kita berhadapan dengan coachee itu harus lebih banyak lagi menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang membangun, pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga suasana menjadi menyenangkan. Kemudian mungkin yang perlu saya tingkatkan lagi menambah kosakata, perbendaharaan kata saya seperti itu. Nah, mungkin agar saya lebih percaya diri gitu. Jadi saling mengimbangi antara coachee dan coach seperti itu Bu Santi. Baik Bu Rina, apa yang sudah Ibu Rina dapat dari proses ini? Banyak hal yang saya dapatkan dari proses selama berjalannya coach coach dan coach ini. Yang pertama mungkin satu, kolaborasi. Nah, yang kedua mungkin saya harus banyak mendengar seperti itu. Banyak mendengar sebagai kita di sini pendengar. Terus mendengar, bukan memberi mendengar keluhan seperti itu. Jadi mungkin momen ini sangat luar biasa ya bagi saya seperti itu. Saya banyak belajar hal, banyak yang saya petik dari coach ini, menambah pengetahuan, menambah wawasan, terus menambah rasa percaya diri saya, khususnya sebagai tenaga pendidik. Kita harus percaya diri ya, khususnya ini kan kita coach sesama tenaga pendidik. Kalau mungkin biasanya kita sesama anak, murid, itu mungkin hal-hal yang biasa. Tapi ini sungguh luar biasa, kita dihadapkan dengan
dengan guru-guru hebat gitu kan, semua orang hebat, tapi kita harus punya rasa percaya diri, itu sangat penting Bu Santi. Terima kasih. Baiklah Bu Rina, dari percakapan kita tadi sudah dilaksanakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan kompetensi yang dikembangkan. Baiklah Bu Rina, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana dengan baik. Amin, amin. Terima kasih Bu Rina untuk coaching pada malam hari ini. Selamat malam dan tetap semangat. Terima kasih Bu Santi, terima kasih Bu Puji, terima kasih Bu Maira.